you still looking at me? Why you looking at me? Why you looking at me? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Ignatius Pandi Jayanto, MPD, selaku dosen mata kuliah, dan rekan-rekan semua yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu di kelas online. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, dan selanjutnya di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri Ardianto sebagai moderator, ada Mbak Fitri Handayani sebagai pemateri, ada Mbak Fitri Yati Purnama sebagai operator dan pemateri, ada Mbak Maidina Putri sebagai pemateri, dan Mbak Sena Naimatus Mastufah sebagai pemateri. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu modul 11 tentang konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Dan untuk selanjutnya dalam pemaparan materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Fitri Handayani. Kepada beliau dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Pak Ardianto. Dengan saya Fitri Handayani akan mempresentasikan mengenai modul 11, konsep dasar bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, mampu menjelaskan latar belakang perlu adanya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kedua, mampu menjelaskan pengertian bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang ketiga, mampu menjelaskan anggapan-anggapan yang keliru tentang bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang keempat, mampu menjelaskan tujuan-tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kelima, mampu menjelaskan prinsip bimbingan di SD. Yang keenam, mampu menjelaskan hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang ketujuh, mampu menjelaskan pentingnya bimbingan di sekolah dasar. Yang kedelapan, mampu menjelaskan peranan guru dalam bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Yang kesembilan, mampu menjelaskan keterkaitan antara orang tua dan guru dalam bimbingan dan konseling. 10. Mampu menerapkan peran orang tua dalam bimbingan dan konseling. Kegiatan belajar 1, hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. A. Latar belakang perlunya bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 1. Latar belakang. Bimbingan dan konseling sudah cukup lama dipahami sebagai bagian integral dari pendidikan modern. Walaupun sebagai suatu konsep bimbingan dan konseling baru dikenal pada tahun 60-an. Namun sebagai suatu fungsi atau kegiatan pendidikan, bimbingan sudah dilaksanakan dalam praktik pendidikan sehari-hari sejak munculnya gerakan pendidikan nasional yang dipelopori oleh Ki Hajar Dewantara. Hal ini dapat dipahami dari prinsip-prinsip pendidikan yang dikembangkan oleh beliau yang cukup relevan hingga saat ini. Rahman Natawijaja
1987 mengemukakan 5 faktor yang melatar belakangi perlunya pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam proses pendidikan di sekolah. Yang pertama, kesadaran akan perbedaan individual di antara setiap manusia. Yang kedua, kesadaran akan perlunya sistem pelayanan kependidikan lainnya yang berpusat pada anak. Yang ketiga, kesadaran akan penerapan konsep demokrasi dalam pendidikan secara tepat. Yang keempat, kesadaran akan permasalahan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah dan berkembang. Yang kelima, kesadaran akan persoalan yang dihadapi oleh individu dalam kehidupan modern. B. Pengertian bimbingan dan konseling. Berikan arahan, panduan, nasihat, dan biasanya mengandung nilai-nilai yang bersifat menuntun ke arah yang lebih baik. Dalam pembahasan ini, bimbingan perlu dipahami bukan hanya sebagai suatu istilah umum yang mengandung arti-arti seperti itu. Kok nggak ada suara? Melainkan harus dipahami sebagai suatu konsep disiplin yang utuh, yang menjelaskan bagaimana seharusnya membantu siswa secara tepat dalam keseluruhan upaya pendidikan di sekolah. Konseling dipahami sebagai salah satu jenis layanan dan teknik tersendiri dari program bimbingan di sekolah. Program konseling dikenal sebagai jantungnya program bimbingan. Jadi, konseling merupakan bagian paling inti dari bimbingan. Menurut Selzer dan Stone, menyatakan bahwa konseling merupakan inti kegiatan profesional dari seseorang yang disebut konselor. Artinya, layanan konseling hanya dapat diberikan oleh orang yang telah memiliki kemampuan dan keterampilan tertentu yang diperoleh melalui pendidikan untuk itu. Pengertian bimbingan yang cukup komprehensif dikemukakan oleh Rahman Natawijaja sebagai suatu proses pemberian bantuan kepada individu yang dilakukan secara berkesinambungan, supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, sanggup mengarahkan dirinya, dan dapat bertindak secara wajar sesuai dengan tuntutan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta kehidupan pada umumnya. Dengan demikian, ia dapat mengecap kebahagiaan hidupnya dan dapat memberi sumbangan yang berarti kepada kehidupan masyarakat pada umumnya. Bimbingan membantu individu mencapai perkembangan diri secara optimal sebagai makhluk sosial. Bertitik tolak dari pendapat para ahli, maka dalam pembahasan ini dikemukakan suatu pengertian bimbingan sekolah dasar, yaitu proses membantu individu siswa untuk dapat memahami diri, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depannya sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal, sehingga pribadi dan sebagai anggota masyarakat yang demokratis. Bimbingan dan konseling di sekolah dasar hingga saat ini belum dilaksanakan oleh konselor yang berlatar belakang khusus dari S1 program studi bimbingan dan konseling, karena pemerintah belum mampu mengangkat konselor profesional sampai pada ke tingkat sekolah dasar. Namun sebagai bagian tak terpisahkan dari layanan pendidikan di sekolah, layanan bimbingan dan konseling adalah hak seluruh peserta didik untuk mendapatkannya, termasuk di sekolah dasar. Oleh sebab itu, guru SD sekaligus harus berperan sebagai konselor anak di sekolah dasar. Artinya, sebagai seorang guru harus memerankan diri seperti halnya seorang konselor yang harus senantiasa berupaya memperhatikan dan membantu setiap anak secara individual, memperhatikan
dan membantu setiap anak sebagai pribadi yang unik, yang khas, berbeda dengan yang lainnya, serta memiliki kelemahan sekaligus kelebihan tersendiri, baik di dalam kegiatan belajar di kelas maupun kegiatan lainnya. Dengan kata lain, baik di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas, guru harus memperhatikan dan membantu setiap anak untuk meningkatkan kualitas emosional, perasaan, motivasi, watak, kepribadian, moral, aspek sosial setiap anak sebagai pribadi yang utuh. Bukan hanya memperhatikan dan meningkatkan kualitas otaknya saja. Inilah hakikat bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang sesungguhnya. C. Anggapan-anggapan yang keliru tentang bimbingan konseling. Sekalipun para guru telah memiliki pemahaman tertentu tentang bimbingan, namun seringkali pemahamannya itu masih sangat terbatas, bahkan cenderung keliru. Berikut akan disampaikan beberapa kekeliruan yang mungkin terjadi berkaitan dengan pemahaman guru mengenai bimbingan di sekolah dasar. Yang pertama, bimbingan hanya diberikan kepada anak yang bermasalah atau salah suai. Yang kedua, bimbingan untuk semua anak. Yang ketiga, bimbingan diperuntukkan bagi siswa di sekolah lanjutan. Yang keempat, bimbingan sama dengan nasihat. Yang kelima, bimbingan adalah tugas para ahli. Yang keenam, bimbingan adalah obat mujarab untuk semua penyakit tingkah laku. Yang ketujuh, bimbingan disamakan dengan konseling. Terima kasih kepada Mbak Fitri Handayani. Saya akan melanjutkan pemaparan materi. D. Tujuan-tujuan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pada dasarnya, tujuan akhir bimbingan dan konseling di tingkatan pendidikan apapun adalah agar peserta didik mencapai tugas-tugas perkembangan secara optimal dalam berbagai aspek sesuai tingkat perkembangan dan lingkungan. Secara optimal dalam berbagai aspek sesuai tingkat perkembangan dan lingkungan sosial budaya di mana dia hidup. Untuk anak sekolah dasar, tujuan bimbingan dan konseling sudah tentu diarahkan pada pencapaian tugas-tugas perkembangan anak sekolah dasar secara optimal. Artinya, semua tugas perkembangan dapat dicapai oleh anak SD dengan sebaik mungkin, sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan serta kesempatan yang dimilikinya. Secara operasional, tujuan bimbingan dan konseling di SD sekolah dasar adalah agar setiap anak sekolah dasar dapat yang pertama mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman sebayanya guru. Saya ulangi, yang pertama mengalami perasaan positif dan senang dalam berinteraksi dengan teman sebayanya guru, orang tua dan orang dewasa lainnya. 2. Memperoleh perasaan berharga dan berhasil dari aktivitas belajarnya di sekolah. 3. Mengembangkan dan memelihara perasaan positif terhadap dirinya, terhadap kekhasan nilai yang dimilikinya, serta dapat memahami dan menghubungkan dengan perasaannya. 4. Menyadari akan pentingnya nilai yang dimiliki dan mengembangkan nilai-nilai yang konsisten dengan kebutuhan hidup dalam masyarakat yang majemuk. 5. Mengembangkan dan memperkaya keterampilan belajar untuk memaksimumkan kecakapan yang dimilikinya. 6. Belajar tentang berbagai keterampilan yang diperlukan untuk hidup lebih baik dalam perkembangan yang wajar dan dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin dihadapinya. 7. Memungkinkan keterampilan-keterampilan penyusunan tujuan, perencanaan, dan pemecahan masalah. 8. Mengembangkan sikap-sikap positif terhadap kehidupan. 9. Menunjukkan tanggung jawab terhadap tingkah lakunya. 10. Bekerja dengan orang tua dalam berbagai kegiatan
yang terancam untuk membantu mengembangkan sikap dan keterampilan yang dapat memperkaya kemampuan akademik dan kemampuan sosialnya. 11. Bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memperkaya aktivitas belajar. Prinsip bimbingan di sekolah dasar. Tiedemann, Dickmeyer, dan Drucker dalam Stone tahun 1983 memandang bahwa program bimbingan di sekolah dasar perlu diarahkan pada pengembangan kognitif, afektif, sekaligus konsep mereka itu diarahkan pada pengembangan kekuatan ego, maksudnya ego strength. Bukan hanya pada upaya memperbaiki tingkah laku yang salah suai, malah saja. Program bimbingan didasarkan atas prinsip-prinsip perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan untuk semua. Yang kedua, bimbingan di sekolah dasar dilaksanakan oleh semua guru kelas. 3, bimbingan diarahkan untuk membantu siswa agar mengetahui, memahami, menerima dirinya sendiri, baik secara kognitif maupun secara afektif. 4, bimbingan dapat diberikan secara informal dan insidental, namun alangkah lebih baiknya jika dilaksanakan secara terencana dan terprogram. 5, bimbingan di sekolah dasar menempatkan tekanan pada pencapaian tujuan dan kebermaknaan pengalaman belajar. 6, bimbingan difokuskan pada aset. 7, bimbingan mengakui bahwa siswa tengah mengalami proses menjadi. 8, program bimbingan akan dapat terlaksana saat efektif jika diupayakan melalui kerjasama yang baik antara guru, siswa, orang tua siswa, tenaga administratif, dan sumber daya yang ada di masyarakat sekitar. F. Hakikat bimbingan dan konseling. Hakikat bimbingan dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, bimbingan di sekolah dasar merupakan suatu proses bantuan yang kontinu. Kedua, bimbingan di sekolah dasar merupakan proses membantu individu. Ketiga, bimbingan di sekolah dasar diberikan atas dasar pemahaman tentang kebutuhan, masalah, dan karakteristik individual anak. Keempat, bimbingan di sekolah dasar bukan monopoli kegiatan suatu profesi. Kelima, bimbingan di sekolah dasar adalah untuk semua siswa. Keenam, fungsi bimbingan di sekolah dasar bukan hanya siswa dapat memecahkan masalah atau kesulitan yang dihadapinya, tetapi supaya siswa dapat terhindar dari masalah yang mengganggu proses perkembangannya, serta dapat mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya secara optimal, yaitu perkembangan yang setinggi mungkin dalam seluruh aspek psikofisiknya, sesuai dengan tingkat perkembangan dan kesempatan yang terdapat dalam lingkungannya. Ketujuh, bimbingan di sekolah dasar merupakan bagian integral dari keseluruhan upaya pendidikan. Kedelapan, bimbingan di sekolah dasar menggunakan pendekatan pribadi. Kesembilan, bimbingan di sekolah dasar meliputi 3 bidang masalah siswa, yaitu bimbingan belajar, bimbingan sosial pribadi, dan bimbingan karir. Ke-10, evaluasi keberhasilan bimbingan dan konseling di sekolah dasar merupakan bagian dari kegiatan program bimbingan. Ke-11, pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar memerlukan sumber daya yang memadai. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Maidina Putri. Baik, terima kasih untuk Mbak Sena. Saya akan melanjutkan tentang KB2, yaitu peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. A. Pentingnya bimbingan di sekolah dasar. Guru mempunyai peran yang sangat penting di dalam program bimbingan dan konseling di sekolah, terlebih di sekolah dasar.
Peran guru sekolah dasar dalam bimbingan dan konseling berbeda dengan peran guru pada jenjang pendidikan atau sekolah lainnya. Peran guru sekolah dasar dalam bimbingan dan konseling lebih luas dan mendalam dibandingkan dengan peran guru pada jenjang pendidikan atau sekolah yang lebih tinggi. Mengingat guru sekolah dasar harus berfungsi sebagai guru kelas. Sebagaimana telah dipahami, bahwa fungsi pendidikan sekolah dasar bukan hanya memberikan bekal kemampuan dasar akademik saja kepada peserta didik, akan tetapi juga harus mempersiapkan peserta didik untuk memiliki kemampuan intelektual, kemampuan pribadi, serta kemampuan sosial yang baik sesuai dengan tingkat perkembangannya. Pengembangan kemampuan pribadi bagi siswa sekolah dasar diperlukan agar peserta didik sekolah dasar ketika sudah lulus dari jenjang sekolah dasar ini memiliki ketahanan pribadi dan kemampuan penyesuaian yang tepat dalam menghadapi tuntunan dan lingkungan belajar baru di jenjang berikutnya, yaitu di SLTP. B. Peran guru dalam bimbingan dan konseling di SD. Menurut Lloyd, John, Berry, dan Wolf dalam Stone tahun 1983, titik berat dan kepedulian bimbingan di sekolah dasar adalah pada masalah perkembangan siswa. Program bimbingan di sekolah dasar diarahkan pada pencapaian kecakapan siswa dalam melaksanakan seluruh tugas perkembangannya secara efektif. Guru adalah penentu program bimbingan. Guru harus mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan siswa akan bimbingan serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sehingga mampu memfasilitasi sikap dan perilaku serta didik ke arah yang lebih baik. Oleh sebab itu, guru harus memelihara hubungan yang baik dengan para peserta didik dan bekerja sama dengan pihak lain untuk membantu tercapainya tugas perkembangan siswa. Selanjutnya, Rohman Natawijaja 1984, salah seorang pakar terkemuka di Indonesia dalam bidang bimbingan dan konseling, mengemukakan peran yang harus dilaksanakan oleh guru dalam keseluruhan program bimbingan dan konseling di sekolah dasar yang dirumuskan ke dalam 10 butir pernyataan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan potensi, minat, bakat, dan masalah tiap anak, terutama dalam kegiatan di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi gejala-gejala salah sesuai pada diri anak dalam kegiatan di sekolah. Yang ketiga, memberi kemudahan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak di lingkungan sekolah. Yang keempat, melaksanakan bimbingan kelompok didik di dalam maupun di luar kelas. Yang kelima, melengkapi rencana-rencana yang telah dirumuskan oleh anak bersama guru. Yang keenam, melaksanakan pengajaran sesuai dengan kebutuhan anak. Selanjutnya, yang ketujuh, mengumpulkan data dan informasi tentang anak, terutama dalam kegiatan belajarnya. Yang kedelapan, melaksanakan kontak dengan masyarakat, terutama dengan orang tua wali anak, antara lain mengadakan kunjungan rumah. Yang kesembilan, melaksanakan konseling terbatas, mengingat hubungan yang baik dapat terjalin dengan mudah antara anak dengan guru. Yang ke-10, memberikan pelayanan rujukan, yaitu melimpahkan anak tertentu kepada orang yang lebih kompeten untuk mendapat bantuan yang tepat. Baik, saya akan lanjutkan. Kegiatan belajar 3, yaitu peran orang tua dalam bimbingan dan konseling di SD. A. Keterkaitan antara peran orang tua dan guru dalam bimbingan dan konseling. Di dalam
GBHN dinyatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Peran orang tua dalam bimbingan tidak terlepas dari peran guru, karena peran keduanya dalam hal bimbingan merupakan peran yang bersifat kolaboratif. Perbedaannya hanya terletak pada setting atau situasinya saja, di mana bimbingan guru berlangsung dalam situasi formal, sedangkan bimbingan orang tua berlangsung dalam situasi informal. Namun keduanya tertuju untuk keberhasilan subjek yang sama, yaitu peserta didik, baik sebagai individu, sebagai pelajar, maupun sebagai anggota masyarakat. D. Perwujudan peran orang tua dalam bimbingan dan konseling. Bentuk-bentuk perwujudan peran yang diharapkan dari orang tua dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar di satu pihak akan sangat bergantung pada faktor pengetahuan dan kesadaran akan pendidikan anak. Di pihak lain, bergantung juga pada inisiatif sekolah serta dukungan sistem dan kesepakatan antara kedua belah pihak. Beberapa hasil penelitian tentang iklim kehidupan keluarga dan tentang pola perlakuan orang tua terhadap anak, antara lain yang dilakukan oleh Sunario Kartadinata 1984, Syamsu Yusuf 1987, dan Agus Taufik 1991 menunjukkan bahwa iklim kehidupan keluarga yang kooperatif antara orang tua dan guru memberi pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan belajar anak di sekolah. Hasil penelitian tersebut juga mendukung hasil penelitian Boy dan Angelo 1978 tentang bentuk-bentuk peran yang diharapkan dilakukan oleh orang tua siswa dalam rangka pelaksanaan pendidikan sekolah pada umumnya dan bimbingan konseling pada khususnya, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengadakan konsultasi. Yang kedua, memberi balikan. Yang ketiga, menjadi sumber belajar. Yang keempat, berbagi informasi. Yang kelima, mengetahui jadwal belajar. Yang keenam, mengetahui kondisi sekolah. Yang ketujuh, berdialog dengan anak. Yang kedelapan, memberi ganjaran atau balikan kepada anak. Yang kesembilan, memberi bantuan atau dukungan yang dibutuhkan oleh anak. Yang kesepuluh, mengembangkan kebiasaan belajar yang baik. Yang kesebelas, berupaya memenuhi perlengkapan belajar. Kedua-belas, menerima dan menghargai individualitas anak. Yang ke-13, memperlakukan anak sesuai norma sosial. 14, membantu warga masyarakat. Kesimpulannya, konsep dasar bimbingan dan konseling sekolah dasar adalah program layanan yang dikhususkan untuk siswa supaya mereka memiliki peluang untuk mengembangkan potensi dan minatnya secara maksimal, memahami kepribadiannya serta lingkungan sekitarnya, membimbing diri sendiri dan memecahkan permasalahan yang kedepannya akan dihadapi dalam kehidupannya. Konsep dasar bimbingan dan konseling sekolah dasar juga memberi kemudahan bagi siswa dengan memberikan informasi yang dibutuhkan, memberikan bimbingan, membantu mengidentifikasi diri sendiri dengan cara memberikan layanan pengujian, menampakkan risiko pilihan yang ada, dan memberikan saran bila dibutuhkan. Konsep dasar bimbingan dan konseling sekolah dasar bertujuan untuk mencapai perkembangan siswa secara maksimal, sehingga dapat mencapai tugas-tugas perkembangan yang diharapkan. Komponen rencana bimbingan dan konseling meliputi layanan dasar, layanan respon, layanan konsultasi pribadi, dan dukungan. Menerapkan rencana bimbingan dan konseling melalui strategi intervensi berupa pemberian layanan dan kegiatan pendukung,
untuk melaksanakan pemberian layanan dan kegiatan pendukung terkait manajemen. Pelaksana rencana bimbingan dan konseling di sekolah dasar, yaitu guru kelas yang harus melaksanakan tugas memberikan layanan bimbingan dan konsultasi di kelas. Setiap konselor di beberapa sekolah dasar harus hadir instruktur sebagai konselor. Guru kelas yang dibantu oleh konselor merupakan upaya untuk mengatasi perilaku mengganggu yang termasuk bagian dari metode konseling perilaku langsung. Terima kasih. Baik, saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Maidina dan rekan-rekan semua yang telah memaparkan hasil diskusi kami. Dan selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada kelompok lain atau rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya Pak Ardi. Oh iya Mbak, dari kelompok berapa Mbak? Perwakilan dari kelompok 3 Pak. Ya, atas nama siapa Mbak? Indi Ekalianti. Oke Mbak, silakan Mbak. Dalam bimbingan konseling itu kan guru penentu program bimbingan, di mana dia harus mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhan siswa akan bimbingan serta menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga mampu memfasilitasi sikap dan perilaku siswa ke arah yang lebih baik. Nah, upaya-upaya apa yang sebaiknya dilakukan oleh Anda selaku guru untuk dapat meningkatkan pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah Anda? Baik Mbak. Gimana Pak Terima Ardi, sudah cukup jelas pertanyaannya? Ya Mbak, sudah Mbak, terima kasih. Sama-sama Mas. Halo Pak Ardi. Ya Mbak, oke. Saya Tias Nuriska dari kelompok 4 ingin bertanya. Oke Mbak. Tadi kan disebutkan di SD itu kan tidak ada bimbingan konseling atau ahli konselor. Nah, digantikan dengan guru kelas atau walinya, wali kelas. Nah, bagaimana cara wali kelas untuk memaksimalkan bimbingan konselor tersebut terhadap anak didiknya, karena tidak ada bekal kemampuan dan keahlian dari bimbingan konselor. Terima kasih. Ya Mbak, oke. Pak Ardi, izin bertanya boleh nggak? Ya boleh aja Mbak, silakan Mbak. Saya Ririn Pratiwi, perwakilan dari kelompok 1. Ya Mbak. Pertanyaannya, apa perbedaan mendasar antara bimbingan dan konseling, serta bagaimana kaitannya antara bimbingan dan konseling, dan berikan contoh dari bimbingan dan konseling tersebut. Bagaimana Pak? Pertanyaannya apakah sudah jelas? Oke, sudah bisa diterima Mbak. Yang lain, ada 2 penanya lagi. Iya Pak, izin bertanya. Ya, Dari baik. kelompok 2. Baik. Latar belakang apakah yang biasanya menyebabkan munculnya masalah-masalah pada diri siswa? Dan layanan seperti apa untuk mencegah timbulnya masalah tersebut sehingga siswa pantas dikatakan harus mendapat bimbingan konseling? Bagaimana Pak? Sudah jelas? Ya Mbak, baik, sudah bisa diterima. Satu lagi atau sekalian? Pak Fandi, kami minta waktunya sebentar untuk berdiskusi. Terima kasih.